Oke, di sini bilah itu sudah berbentuk, kita rapikan lagi menggunakan palu kecil seperti biasa. Setelah selesai kita rapikan bagian punggung. Oke, seperti ini hasilnya dapat dilihat ya. Dan pastikan bilah tuh ketemu di tengah-tengah ya, jangan sampai mereng sebelah. Kita pastikan bilah tuh ketemu di tengah-tengah businya. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Oke teman-teman, ini dia bilahnya. Kemarin sudah kita tempah ya, sekarang tinggal penyepuhan teman-teman. Nah, ini masih sama ketebalannya teman-teman. Jadi barsinso itu kita hanya pipih bagian matanya saja. Oke, langsung kita proses ya. Kita sepuh atau hardening. Nah, hardening ini dia proses untuk mengeraskan mata bilah teman-teman. Jadi bilah tuh setelah kita tempah, nah dia cantik. Lalu sebelum kita gunakan dia kita sepuh dulu. Kita keraskan bagian mata bilahnya. Caranya seperti biasa, kita bakar dulu sampai dia merah. Lalu kita celup ke oli ya, oli atau air. Di sini saya menggunakan media oli karena saya mau bilah nih kuat gitu ya. Nah, jadi sepuhan ini bisa kita setting gitu, bisa dia tuh kuat atau bisa keras, getas gitu ya. Nah, itu bisa kita setting. Kita perlu bilah nih kuat karena ini memang desainnya untuk baku hantam teman-teman. Dari desainnya kita celup-celup, kita angkat-angkat seperti ini supaya tidak getas gitu ya. Oke, seperti ini kurang lebih kita bersihkan dengan pasir supaya kita bisa cek teman-teman apakah bilah itu bengkok pas disepuh tadi. Bila aman tidak bengkok, kita dinginkan kembali teman-teman. Kita dinginkan lagi di media oli tadi sampai dia betul-betul dingin ya. Sampai hilang panasnya. Dan ini dia hasil sepuhannya teman-teman. Nah, ini insya Allah sudah cukup bagus untuk disepuh oli ya. Indikatornya dia putih seperti itu teman-teman, dia mengelupas. Nah, ini tandanya penyepuhannya itu bagus, penyepuhan itu berhasil gitu. Dan tadi gagang juga udah kita pasang ya, cuman tidak kita rekam prosesnya gitu seperti biasa. Oke, ini dia tadi bilahnya. Langsung kita proses teman-teman, kita lanjut pasang gagang dan kita bersihkan bilah itu nanti untuk kita tes ya bagaimana keampuhannya bilah ini. Oke, untuk pasang gagang nih, untuk kayunya kita gunakan kayu apa namanya, kayu jati teman-teman. Nah, ini kita masukkan, sudah kita pastikan lurus, lalu kita timbun dengan lem teman-teman. Saya pakai lem Korea, kita timbun sampai penuh teman-teman. Jadi ini betul-betul kita fullkan gitu sampai luber ya, sampai keluar gitu ya. Salah satu fungsinya itu biar tidak ada rongga dari dalam teman-teman. Jadi kemungkinan lapuk dari dalam itu kecil gitu. Karena namanya kita pakai itu sehari-hari, tentu nanti bisa lembab juga bagian dalamnya begitu ya. Lalu kita diamkan sejenak kurang lebih 20 sampai 30 menit lah kurang lebih ya. Setelah kering kita bor lagi bagian handle itu ya sesuai dengan arah paksinya, arah ekor dari parang tadi. Ini untuk kita pasang pin nanti teman-teman. Jadi bilah tuh selain dia tuh kuat dari lem tadi, kita pasang pin juga biar dia tidak lepas teman-teman, tidak mudah lepas, dan ini pengaman ya gitu ya. Kita bor, tembus, dan pastikan Anda menguburnya itu mengetahui arah buntut tadi ya, buntut dari parang tadi paksinya. Oke, sudah tembus. Lanjut kita amplas seperti biasa. Gagang itu kita haluskan lagi dengan menggunakan gerinda ya, gerinda amplas. Untuk polesan ini kita tinggal ngikutin bagian salutnya teman-teman, salut atau karah dari gagang tadi gitu ya. Bagian bawahnya juga kita bersihkan, lalu kita pasang pinnya teman-teman. Sini kita pakai pin sesuai ukuran lubang tadi. Nah, ini jadi dia sempit ya. Lalu kita pukul ya supaya besi itu atau pin itu melebar teman-teman. Jadi dia mengunci dari masing-masing sisi gitu. Mengunci dari kiri kanannya. Oke, seperti ini kurang lebih. Lanjut kita amplas lagi secara manual. Nah, seperti biasa, ini supaya bilah tuh supaya handle tuh lebih halus gitu ya. Setelah itu baru kita urus bilahnya teman-teman. Kita poles lagi menggunakan gerinda. Ini langsung kita menggunakan gerinda amplas gitu ya. Ini kita bersihkan bagian mata bilah tuh sekaligus di sini tempering teman-teman. Jadi agar bilah tuh tidak getas, tidak gampang gompal atau sompal gitu ya. Kita perlu tempering lagi. Caranya itu dengan memanaskan bilah itu gitu. Salah satu caranya itu ya dengan gerinda ini gitu. Cuman perlu diperhatikan jangan terlalu panas. Apabila terlalu panas maka
bilah tuh sepuhannya menjadi muda kembali. Jadi dia nggak menjadi keras lagi gitu. Dia perlu disepuh lagi gitu. Oke, di sini kita detail-detailnya kita bersihkan. Lalu bagian handle tadi kita clear lagi supaya kilat ya. Jadi dia selain tampilannya bagus pun clearnya juga berguna untuk jadikan gagang itu kedap air teman-teman. Kedap air, jadi ini kan gagang kayu gitu ya. Jadi agar dia tidak lapuk, dia perlu kedap air. Kita lapisi seperti ini. Oke, bilah tuh kita asah lagi secara manual seperti biasa ya, menggunakan batu alam saya. Untuk mengasahnya pula insya Allah ini tidak sulit teman-teman, karena bilah tuh memang sudah lampir, pada dasarnya sudah lampir gitu. Kita tinggal menghilangkan hasil dari bekas gerendaan itu aja gitu. Makanya saya langsung menggunakan batu halus. Kecuali bilah tuh memang betul-betul masih tebal dari tempaan, kita perlu gunakan batu kasar dulu gitu. Dan setelah proses yang cukup panjang, ini dia hasil akhirnya teman-teman. Bilah tuh modelnya parang candung ya, Masya Allah, mewah sekali. Ini kesukaan kita nih. Kalau untuk tebas-tebas ini super sekali model seperti ini teman-teman. Ini bilah tuh rata, flat, Insya Allah ini sudah cukup rapi ya untuk bilah serbaguna. Bilahnya tadi menggunakan baja dari bar ya, bar Shinso. Untuk handle sendiri kita menggunakan kayu jati teman-teman. Jadi kayu ini kayu bagus juga, cukup bagus, kualitas cukup bagus ya. Salutnya menggunakan stainless, kita pin agar dia aman tidak copot ya. Untuk ukuran sendiri nih bilahnya panjang 25 teman-teman, 25 cm. Ideal untuk sebuah golok, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, tidak terlalu pendek. Untuk ketebalan masih sama sekitar 4 mili. Ini masih ketebalan dari bar Shinso tadi ya. Oke, di bilahnya ini kita kasih bohi aliran darah. Jadi untuk bilah ini memang desainnya untuk survive teman-teman, untuk apa namanya, ke hutan gitu ya. Di bagian depan juga, bagian ujung ini kita kasih agak gusi sedikit gitu, seperti mata bilah juga, cuman dia tidak terlalu tajam gitu ya, guna apabila diperlukan kegiatan untuk menusuk. Untuk ketajaman insya Allah ini sudah sangat-sangat tajam teman-teman. Untuk bilahnya lebar, flat gitu ya, tapi ketebalannya juga tidak terlalu tebal gitu. Jadi untuk ketajamannya sangat bagus. Nah ini kita contohkan contoh bila diperlukan kegiatan menikam. Jadi walaupun bilahnya lebar gitu ya, tapi untuk menusuk juga bisa teman-teman. Kita memang desain untuk itu gitu. Masya Allah, untuk bilah ini saya suka sekali. Dan modelnya ini model candung ya. Ini candung nih parang biasanya orang-orang Malaysia biasanya buat. Kawan-kawan kita dari Malaysia biasanya buat suka parang seperti ini gitu. Untuk fungsi juga kita tesnya kayak ke bambu teman-teman. Ini bambu nih betul-betul bambu yang udah tua. Jadi kita nggak gunakan bambu yang tipis atau yang masih muda untuk media tesnya nih ya gitu. Memang betul-betul bambu yang tua teman-teman. Oke, untuk fungsi insya Allah golok nih atau parang ini sangat bagus teman-teman. Digunakan tuh nyaman gitu ya. Kita cek juga ke bagian mata bambu. Nah ini bagian bambu yang sering bikin bilah tuh gompal. Kalau untuk golok ini insya Allah saya jamin tahan banting. Memang kita desain ini untuk baku hantam teman-teman, untuk tahan di segala medan gitu. Cuman ya memang masih menggunakan baja karbon, jadi masih mudah berkarat ya bilahnya. Oke, kita cek ketahanan bilah nih. Kita cek mata bilahnya, insya Allah ini aman ya. Jadi cara ngecek bilahnya seperti ini teman-teman. Bilah tuh tidak gompal, tidak melot, insya Allah tuh sepuhannya tuh pas. Jadi menghasilkan bilah tuh betul-betul kuat, tahan ya gitu. Kita tes terus ke bambu. Tadinya bilah nih mau kita pakai sendiri teman-teman untuk kerja gitu, tapi ada kawan kita dari Malaysia juga yang minat dengan parang nih ya, yang golok nih, maka kita kasih. Oke, seperti ini ketebalan bambunya teman-teman. Jadi untuk media tes nih kita nggak main-main, betul-betul bambu yang keras gitu, betul-betul bambu yang sudah tua, bukan bambu yang muda. Untuk berat bilah nih sendiri cukup nyaman teman-teman dipakainya, dia nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga. Jadi bilah tuh lebar tapi panjangnya hanya sekitar 25. Untuk ketajamannya kita cek lagi setelah tebas-tebas. Masya Allah, ini untuk ketajamannya awet ya. Saya jatuh cinta dengan model seperti ini. Dan kemungkinan nanti setelah dikirim barangnya mungkin saya akan buat satu lagi untuk saya pribadi. Jadi bilah ini sudah dipinang oleh kawan kita dari Malaysia. Jadi desain parang candung ini memang didesainnya tuh untuk kerja-kerja berat teman-teman.
bilah tuh lebar ya, lebar ke depan gitu. Dan bilahnya juga kita desain untuk 2 mode teman-teman. Ini kita pegang gagang, ini untuk mode berat, untuk kerja-kerja berat. Lalu bagian yang kita tidak tajamkan tadi untuk dipegang seperti ini teman-teman. Jadi 2 mode, yang mode satunya ini kita biasa gunakan untuk kegiatan-kegiatan ringan seperti menyerut gitu ya, atau motong-motong motong-motong ringan lah begitu. Biasa saya gunakan juga untuk apa namanya, untuk fire starter gitu ya. Fire starter karena memang desainnya untuk survive, untuk bushcraft. Dan satu lagi bilah ini memang nggak pakai sarung teman-teman, karena bilah tuh cukup lebar ya. Kalaupun dipakaikan sarung kurang bagus juga dilihatnya. Saya juga udah pernah buat sarungnya gitu ya. Tapi kalau perlu untuk keamanan ya nanti kita bisa buatkan teman-teman. Oke, kita cek lagi teman-teman. Kita pakai lagi apa namanya, parang nih. Kita tes lagi. Ini kita guna tes apa namanya, bagian bambu yang depan ya. Jadi bagian itu lebih tipis. Bagian mata bilahnya mata bambunya ini walaupun di ujung mulut tetap keras teman-teman. Jadi memang kalau untuk parang nih rawan juga dia. Oke teman-teman, saya rasa cukup gitu aja video kali ini. Jadi lebih dititik beratkan kepada tesnya ya. Ini dia bilahnya tadi, bilah candong. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.